Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tubuh Lo Feng bergetar hebat, daging, darah, dan kulitnya seolah menggeliat, mengalami transformasi luar biasa. Dalam sekejap, kulitnya menjadi gelap, diselimuti kabut hitam misterius. Lalu sebuah kepala baru muncul di atas bahunya. Kepala itu hanya memiliki satu mata, merah darah, dan memancarkan aura jahat yang mengerikan. Itu adalah kekuatan binatang sektor. Aura yang mengalir dari tubuh Lo Feng saat ini bukan sekedar kekuatan dari makhluk agung. Itu adalah gabungan energi dewa sejati dan kekuatan khas binatang sektor. Dua garis keturunan yang seharusnya saling menetralkan kini menyatu sempurna dalam satu tubuh. Dia telah mencapai puncak tingkat gen kehidupan 100.000 kali lipat. Namun Lo Feng tahu kekuatannya unik. Ia tidak memiliki kemampuan seperti menciptakan pasukan tanpa batas, membelah tubuh, atau mengakses portal warna-warni seperti para binatang sektor sejati. Tapi satu hal yang ia miliki dan tidak dimiliki binatang sektor manapun adalah kendali penuh atas struktur kehidupannya. Aku bisa menyerap energi dewa dan mengubahnya menjadi kekuatan lawan, gumam Lo Feng dengan senyum tipis. Tapi jiwa tak bisa dipalsukan. Ia mengepalkan tangan, lalu dengan satu bisikan pelan, tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya menjadi seperti Morosa, energi dan auranya identik. Lo Feng berubah menjadi pemimpin kota primal, lalu master 9 keterpencilan, lalu leluhur anggrek darah, dan bahkan perahu mausoleum, sebuah pesawat suci luar angkasa. Tubuh Lo Feng menjadi batu antariksa. Ia bisa menjadi makhluk, benda, bahkan elemen apapun dan menyamai kekuatannya. Struktur kehidupan yang sempurna, kemampuan tak terlihat dan tak berwujud. Ini bukan sekedar penyamaran, ini adalah penyempurnaan. Namun ia tahu tidak ada kekuatan yang sempurna. Jika aku terkunci di ruang hampa pikiran tunggal, semua penyamaran ini tidak ada gunanya. Kekuatan sehebat apapun pasti punya celah. Sementara itu, di wilayah hampa yang kacau, Morosa, binatang sektor yang dulu ditakuti, berdiri termenung. Raut wajahnya berubah-ubah. Pemimpin Bima Sakti, gumamnya. Aku tak bisa menghabisimu, tapi aku akan membuatmu menyesal. Dalam keputusasaan, Morosa menggunakan telepati untuk menyebarkan pesan ke seluruh binatang sektor. Beidi dan kalian semua, ini aku Morosa yang agung. Apakah kalian ingin menghabisiku? Kalian tidak bisa, tapi aku akan mati oleh makhluk terkuat di samudera semesta, yaitu pemimpin Bima Sakti Lo Feng. Dia sangat kuat, bahkan saat masih menjadi Universe Master. Sekarang dia adalah dewa sejati. Kalian tidak akan sanggup menghadapinya sendirian. Bahkan kau, Beidi, akan binasa jika bertarung satu lawan satu dengannya. Kalian harus bertarung dan saling melahap. Biarkan raja terakhir lahir, tapi ingat, waspadalah terhadap Lo Feng. Jika tidak, kalian semua akan musnah. Pesan itu menyebar seperti badai petir ke seluruh penjuru sarang binatang sektor. Di dalam tanah kegelapan, di pusat sektor puncak miring, para binatang sektor langsung gempar. Di tengah keributan itu, sosok besar yang mengerikan, Beidi, mengangkat dua kepalanya. Dari mulutnya, darah hitam menetes. Seekor binatang sektor yang sekarat mengerang di dekatnya. Kau dengar itu, Beidi? Cemooh makhluk yang sekarat itu. Bahkan kau tak bisa mengalahkan Lo Feng. Beidi menggigit kepala makhluk itu hingga hancur, lalu meludah pelan. Pemimpin Bima Sakti Lo Feng, bisiknya dingin. Sepertinya kau menarik. Tak lama, Morosa di luar salah satu alam semesta mini yang mengelilingi alam semesta asli. Di depannya terhampar alam semesta primal. Itu milik guru Origin, manusia pertama yang mencapai dewa sejati.
Morosa menatapnya penuh minat. Alam semesta primal ini tidak berkembang, tidak ada tekad yang melindungi, gumamnya. Guru Origin sudah ditekan, dia bahkan tidak bisa melindungi miliknya sendiri. Mudah untuk ditelan. Akan kuberikan hadiah kedua untukmu, Lo-Feng. Dan saat udara hampa bergemuruh, Morosa mulai bergerak. Puncak Pulau Guntur diliputi oleh petir berwarna ungu tua, menyambar dan menggelegar di sekeliling dua sosok agung yang sedang berjalan. Mereka adalah pemimpin kota primal dan dewa sejati kegelapan, dua pilar kekuatan umat manusia di alam semesta asli. Langkah mereka terhenti tiba-tiba, ruang di hadapan mereka terdistorsi, dan dari dalam pusaran cahaya yang berdenyut muncul sosok berjubah putih bersinar. Guru, seru mereka bersamaan. Sosok itu adalah Guru Origin, entitas agung yang telah membimbing umat manusia sejak masa-masa awal mereka masih lemah. Sosok yang menciptakan alam semesta virtual dan yang telah membina banyak dewa sejati, termasuk mereka berdua. Namun, wajah sang guru kini dipenuhi kecemasan. Kalian harus pergi ke alam semesta primal sekarang juga. Asal-usul semestaku sedang dimakan oleh binatang sektor. Aku sedang ditekan dan tidak bisa mempertahankan asal itu dengan tekadku. Dalam waktu 1 jam, 80% akan lenyap. Jika itu terjadi, aku tak akan pernah bisa menjadi dewa sejati ruang hampa. Pemimpin kota kekacauan primal dan dewa sejati kegelapan membelalak. Pemimpin kota primal berkata, "Guru, kami akan segera bergerak." Mereka tahu jika Guru Origin runtuh, umat manusia kehilangan pelindung tertuanya. Tanpa dia, tidak akan ada pemimpin kota primal, tidak akan ada kapak besar, dan tidak akan ada Lo-Feng. Di dalam jaringan alam semesta virtual, suara pemimpin kota primal menggema seperti guntur. Semua dewa sejati segera menuju alam semesta primal, asal-usulnya dalam bahaya besar. Tanpa perlindungan tekad Guru Origin, binatang sektor sedang melahapnya. Kalian harus bergerak sekarang juga. Gema perintah itu menyebar ke seluruh penjuru semesta. Di berbagai alam semesta mini, para dewa sejati membuka mata. Mereka marah dan tercengang. Dewa sejati Penggong berkata, "Binatang sektor, dia menyerang Guru Origin. Tak akan kubiarkan." Dalam hitungan detik, puluhan portal kosmik terbuka. Satu persatu, dewa sejati umat manusia menembus ruang menuju titik konflik. Di sisi lain semesta, Lo-Feng sedang menjaga alam semesta mini milik dewa iblis yang mengamuk. Lalu sinyal komunikasi datang. Lo-Feng segera kembali. Binatang sektor melahap asal-usul alam semesta primal. Guru Origin tidak bisa menahan serangan itu. Dalam 1 jam, 80% akan hilang. Lo-Feng menggenggam token komunikasinya erat-erat. Binatang sektor tidak biasanya secepat itu. Baik, aku akan datang sekarang. Dengan satu pikiran, ia memanggil menara bintang dan melesat menembus ruang. Jubah putihnya berkibar, tubuhnya lenyap dalam cahaya teleportasi yang menyilaukan. Sementara itu, jauh di ruang dekat semesta primal, binatang sektor Morosa mengapung di ruang hampa. Tubuhnya membesar seperti kabut hitam tak terbatas. Di hadapannya, asal-usul alam semesta primal bersinar redup seolah menanti saja. Morosa tertawa puas. Ah, makanan lezat seperti ini tanpa tekad pelindung. Ia meleleh begitu indah di dalam mulutku. Jika ini akhir hidupku, maka biarkan aku mati dalam kepuasan. Namun, ruang di sekelilingnya membeku. Pemimpin kota kekacauan primal muncul. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Ia mengangkat token hijau yang meledakkan gelombang kekuatan pengikat ke seluruh area. Kau tidak akan bisa lari kemana-mana, Morosa. 99 tubuh Morosa mencoba melarikan diri. Namun para dewa sejati lain pun telah tiba. Dewa sejati kegelapan berkata,
Kau menyentuh guru origin, maka kau menyentuh kita semua. Lautan energi, kabut kegelapan, pusaran api, dan gelombang dimensi menyapu tubuh Morosa. Tapi ia kembali menggabungkan dirinya ke satu tubuh, lalu memecah lagi dan teleportasi melarikan diri. Morosa tampak panik. Gila, hanya dalam sekejap, sepertiga kekuatanku hilang, tapi aku tidak akan menyerah. Akhirnya, Lo Feng tiba di luar ruang semesta primal. Matanya bersinar tajam saat menerima koordinat terbaru dari pemimpin kota kekacauan primal. Lo Feng tenang namun dingin. Jadi, kau ada di sana. Dengan satu langkah, ia menembus ruang. Di tangannya, menara bintang keluar, melayang dan meledakkan pusaran hitam tak berujung yang membentang seperti mulut langit. Morosa yang tengah melahap dari kejauhan membeku. Dalam sekejap, tubuh Morosa tertarik tanpa perlawanan. Kekuatan gravitasi menara terlalu mutlak. Binatang sektor yang sempat membuat panik seluruh umat manusia kini menghilang ditelan kegelapan di dalam dasar menara bintang. Di alam semesta primal, para dewa sejati tiba-tiba menyadari sesuatu. Lo Feng telah kembali. Pemimpin Bima Sakti sedang menghadapi binatang sektor itu. Seketika, seluruh makhluk agung yang tersebar di penjuru semesta bergegas menuju lokasi pertempuran. Mereka semua tiba di batas luar ruang pertempuran, di mana ruang begitu padat dan terkondensasi hingga teleportasi pun tak mampu menembusnya. Lihat itu, seru dewa sejati kegelapan. Menara bintang mengambang di angkasa, memancarkan cahaya bagai mercusuar di tengah kekosongan hitam. Dari dasarnya, energi luar biasa menyebar membentuk pusaran kegelapan luas yang menyedot segalanya di sekitarnya. Binatang sektor Morosa meraung keras. Tubuhnya menggelora dengan cahaya berdarah saat ia melawan kekuatan pusaran itu. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, teriaknya. Dulu gabungan menara bintang dan pengikat ruang waktu tak bisa menangkapku. Mengapa sekarang menara bintang sendirian bisa menjebakku? Morosa melawan, meronta, melepaskan energi yang bahkan membuat bintang pun bisa meledak. Tapi hasilnya nihil. Dalam satu sedotan terakhir, pusaran itu menelannya dan keheningan pun kembali. Menara bintang melayang turun dengan tenang, jatuh ke tangan Lo Feng. Para dewa sejati hanya bisa terpaku. Ini sungguh menakjubkan, gumam dewa sejati Penggong. Lo Feng menundukkannya seolah binatang sektor itu tidak lebih dari seekor serangga. Lo Feng, dia benar-benar sudah jauh melampaui kita semua, bisik pemimpin kota primal dengan senyum bangga. Lo Feng menatap menara bintang di tangannya. Harta karun ini mungkin lebih berharga dari yang kupahami selama ini. Di dalam menara bintang, Lo Feng masuk ke dunia miniatur miliknya, sebuah alam semesta kecil yang eksis di dalam menara bintang. Di salah satu ruangan penahanan, Morosa berdiri, tampak tenang tapi dibungkam oleh kekuatan tak terlihat. Dari kegelapan, sosok berjubah putih melangkah mendekat. "Hai binatang sektor," katanya datar. Morosa mendongak, kedua matanya menyala. "Lo Feng, pemimpin Bima Sakti," dengusnya. "Panggil aku Morosa, kau pantas menyebut namaku." Lo Feng tersenyum tipis. "Baiklah, Morosa." Morosa mengangguk pelan. "Dari semua makhluk yang pernah kutemui, kaulah satu-satunya yang patut dikagumi. Bahkan jika aku masih di level 3, aku tetap akan kalah oleh menara bintangmu ini." Lo Feng menyipitkan mata. "Apakah kau tahu tentang menara bintangku?" "Tentu saja, banyak dewa sejati berpihak padaku. Mereka menceritakannya. Sayangnya, kau kembali terlalu cepat. Kalau saja kau terlambat beberapa hari, aku pasti sudah menelan separuh asal-usul alam semesta primal. Dan saat itu, guru origin kalian tidak akan pernah bisa menerobos lagi." Lo Feng mengangguk. "Kamu punya rencana bagus, aku akui hal itu. Tapi kamu lupa satu hal. Aku bukan lagi Lo Feng yang dahulu." Mata Morosa bersinar dengan kegilaan. "Tak masalah kalau aku kalah. Sebentar lagi, raja sejati kami akan lahir." Tiba-tiba,
tubuh Murosa mulai memancarkan cahaya liar. Ia mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Namun, 3 lapisan kekuatan segera menekannya. Kekuatan ruang hampa sayap sawu, ruang penyegelan dari menara bintang, dan asal-usul semesta mini milik Lo Feng. Tubuh Murosa tak bergerak, seolah dipaku oleh alam semesta itu sendiri. Murosa melotot, "Kau bahkan bisa menghalangiku untuk mati." Lo Feng menyeringai, "Benar, kau tak akan mati sekarang." "Brengsek," geram Murosa, "kau memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jika kau pikir menangkapku akan menghentikan kelahiran Raja Binatang Sektor, kau salah besar." Lo Feng mengangguk pelan. "Aku tahu mereka saling menghabisi sampai hanya satu yang tersisa. Tapi jika kau tetap hidup dan tersegel, tak akan ada yang bisa menjadi raja." Murosa menatapnya tajam. "Itu tidak akan berhasil. Kami ditakdirkan untuk saling menghabisi. Aku akan dipanggil oleh binatang sektor terakhir. Kalau aku tak menjawab, aku akan mati. Itulah adalah aturan dan takdir kami." Lo Feng menatapnya dalam-dalam. "Kamu sepertinya terlihat yakin." Murosa menyeringai, "Kau belum tahu seberapa kuat kami. Suatu hari nanti, kalian semua akan lenyap. Bahkan alam semesta asli akan terpaksa menghancurkan dirinya sendiri. Dan kau hanya akan menunda akhir itu." Lo Feng menatapnya tajam. "Baiklah, kalau begitu jawab satu hal. Ada berapa binatang sektor yang tersisa di sarang kalian? Seberapa kuat mereka?" Murosa tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir aku akan memberitahumu? Dasar bodoh. Kalau kau ingin tahu, habisi aku sekarang juga." Lo Feng menghela napas. "Kalau begitu, akan kulakukan dengan cara lain." Ia mengangkat jari. Sinar segitiga keemasan melesat ke arah Murosa, tepat mengenai dadanya. Murosa ingin menghindar, tapi dia sia-sia. Tubuhnya tersentak. "Apa yang kau lakukan padaku?" geramnya. Lo Feng menatapnya dingin. "Kalau kau tidak mau bekerja sama, maka kau akan menjadi milikku." Oke guys, sampai episode kali ini sampai sini dulu. Tapi apa sih yang dilakukan Lo Feng? Mengapa dia mengeluarkan segitiga? Nggak tahu apa itu ya. Masih jadi misteri. Di next episode mungkin akan terkuak apa yang akan dilakukan Lo Feng ya. Emangnya apa Min? Ya nggak tahu kok tanya saya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.